Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Berjumpa lagi dengan Bu Ayuda dalam pembelajaran sistem peredaran darah. Anak-anak, kita akan belajar tema 4 subtema 1 IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua adalah sistem peredaran darah pada hewan. Oke, kita mulai pembelajaran yang pertama. Sistem peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia. Darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri atas air dan bahan-bahan kimia. Adapun sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit, keping darah. Pada sel darah merah mengandung zat warna yang dinamakan hemoglobin, sehingga warna darah anak-anak menjadi merah. Sel darah merah berguna mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Organ apa sajakah yang terkait dalam alat-alat ini? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah jantung. Nah, ini adalah bentuk jantung. Jantung ini kira-kira berukuran sekepalan tangan. Nah, terletak di bagian rongga dada sebelah kiri, tepatnya di sini. Nah, fungsinya adalah untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Di sini jantung terdiri dari 4 ruangan. Apa saja? Yang pertama ini adalah atrium kanan atau serambi kanan. Nah, yang di sini yang paling bawah adalah bilik kanan atau ventrikel kanan. Sebelahnya ini adalah atrium kiri atau serambi kiri. Dan yang bawah ini adalah ventrikel kiri atau bilik kiri. Perhatikan di sini, ini berlawanan dengan bagian tubuh kita. Di bagian tubuh kita jika berada di sisi kiri, maka jantung kita berada di sisi kanan, ya. Jadi ketika ini kiri tubuh kita, berlawanan arah, jadi ini adalah bilik kanan atau serambi kanan kita. Jadi di sebelah kiri kita itu ada bilik kanan dan serambi kanan. Dan sebelah kiri ini ada kalau di sebelah kanan itu ada bilik kiri dan serambi kiri. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibedakan menjadi 2. Ada pembuluh darah nadi, arteri, dan pembuluh darah vena, balik atau vena. Pembuluh arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Di sini biasanya dibawa oleh pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh cabang dari pembuluh nadi. Fungsi dari pembuluh darah yaitu mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk pembuluh vena yaitu berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan menyalurkan darah ke seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, di sini untuk pembuluh nadi terbesar dinamakan aorta, dan untuk pembuluh vena atau pembuluh balik terbesar disebut vena cava. Nah, ada tabel perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Di sini pembuluh nadi.
berisi darah bersih kayak oksigen, pembuluh balik berisi darah kotor. Darah kotor yang di sini dimaksudkan adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Pembuluh nadi mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Untuk dindingnya, pembuluh nadi ini kuat, tebal, dan elastis, sedangkan pembuluh balik dindingnya tipis dan tidak elastis. Kelima, terletak agak dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh, sedangkan untuk pembuluh balik adalah terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dan keenam, jika terluka, darah mengucur deras, sedangkan untuk pembuluh balik atau vena, jika terluka, darah hanya menetes. Yang ketujuh, nama lainnya adalah arteri ya tadi, dan pembuluh balik adalah vena. Perhatikan di sini anak-anak, tangan ya. Nah, kalian tahu di sini ada warna biru kehijau-hijauan. Lah, jangan salah kalau ini adalah pembuluh nadi ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat denyutnya di sini. Kita bisa merasakan denyut seperti jantung kita ketika berdegup. Nah, ada denyutnya. Begitu juga di sini. Jadi ini dinamakan pembuluh nadi ya, atau arteri. Nah, ini organ selanjutnya adalah paru-paru. Di organ pernafasan kita juga bertemu dengan organ ini, paru-paru, dan di sistem peredaran darah juga kita ada paru-paru. Fungsinya untuk apa? Nah, ini sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Disinilah adanya letak pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tepatnya di alveolus ya, atau gelembung-gelembung yang ada di paru-paru. Sekarang kita akan membahas tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil dan besar? Peredaran darah kecil. Secara singkat, peredaran darah kecil itu dapat dituliskan ya dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, lewat mana Bu Ayuda? Nah, perhatikan di sini, ini adalah jantung, bilik kanan. Ya, bilik kanan atau atrium kanan. Maaf, bilik kanan atau ventrikel kanan. Nah, dari sini menuju ke arteri pulmonalis ke paru-paru. Jadi ingat, ketika ini berwarna biru berarti dia darahnya kaya akan karbon dioksida. Nah, setelah itu dia ke vena pulmonalis. Perhatikan, ketika di paru-paru adanya pertukaran gas yang tadinya membawa karbon dioksida akan bertukar membawa oksigen dan melalui vena pulmonalis ke jantung, ke serambi kiri atau ke atrium kiri. Nah, bisa ditulis singkatnya dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Itu adalah peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar bisa ditulis dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Lebih spesifiknya yaitu adalah dari bilik kiri ya, ventrikel kiri di sini ke aorta. Nah, warna merah jelas ini terlihat ya. Jadi ini mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Dari sini ke seluruh tubuh. Sini. Nah, kembali melalui vena cava superior atau inferior kayak CO2 atau karbon dioksida, dan kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan atau atrium kanan. Jadi bisa ditulis singkatnya dari jantung ya ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah pada hewan.
pada sistem peredaran darah pada hewan ini, seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan darah atau hemolimfa. Hemolimfa ini adalah cairan berisi sel darah. Hemolimfa adalah cairan berisi sel darah atau hemofit. Di sini ada sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Apa itu sistem peredaran darah terbuka? Sistem peredaran darah terbuka adalah sistem peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah, jadi melalui jaringan-jaringan pada tubuh tertentu. Contohnya hewan apa saja? Yang pertama adalah udang. Nah, di sini darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki di sini ya. Bagian udangnya di kakinya. Di bagian kaki ini akan mengalir menuju insang, menuju di atas atau bagian dekat dengan kepala udang. Di insang ini darah akan mengikat oksigen dan kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi sangat tidak terlalu kompleks seperti peredaran darah pada manusia ya. Sistem peredaran darah terbuka lainnya yaitu pada moluska atau siput, yaitu memiliki sirkulasi terdiri atas jantung dan pembuluh darah sederhana. Sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung. Jantungnya ada di sini ya, atrium ini, atrium dan bilik, sangat kecil sekali. Dari sini siput akan dipompa jantungnya untuk mengalirkan darah melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh darah kembali lagi ke jantung, sehingga pada moluska atau siput ini dari jantung di sini melalui sinus ya ke jaringan tubuh yang membutuhkan, kemudian kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga untuk peredaran darah terbuka yaitu dimiliki oleh hewan serangga. Nah, di serangga ini memiliki sebuah pembuluh darah yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darah. Sistem sirkulasi ini tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena darah pada belalang tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah pada hewan serangga ini tidak berwarna merah anak-anak seperti darah manusia. Nah, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan saluran udara trakea. Jadi trakea ini tidak hanya sebagai sistem pernafasan pada serangga, tetapi juga sebagai sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup berarti sistem peredaran yang darahnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Contohnya yaitu adalah cacing tanah. Nah, darah cacing mengandung hemoglobin yang berarti berwarna merah yang terlarut dalam plasma yang berfungsi mengangkut oksigen. Nah, pada cacing ini sirkulasi dimulai dari absorpsi. Jadi cacing ini mengabsorpsi udara melalui kulitnya, permukaan kulit yang tipis, kemudian oksigennya masuk ke pembuluh darah punggung melalui pembuluh-pembuluh kapiler yang kemudian mengalir dari belakang ke arah pembuluh darah di perut. Jadi dari kulit cacing tadi terus ke punggungnya, nah, selanjutnya ke bagian perut dan menuju aorta yang letaknya di dalam. Jadi sirkulasi peredaran darah pada cacing ini dia bernafas menggunakan permukaan kulit yang mana dari situ oksigen dibawa dan diedarkan ke seluruh tubuh.
peredaran darah tertutup lainnya yaitu ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi atas dua, yaitu serambi dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terkadang ada sebuah katup. Sistem sirkulasi jantung ini mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral, kemudian mengalir ke insang. Jadi, pada ikan di sini sistem peredaran darahnya dibantu oleh jantung dipompa, kemudian dialirkan ke insang. Ya, jadi insang ini juga memiliki fungsi yang ganda. Di samping sebagai pernafasan, juga sebagai sistem peredaran darah. Kata. Nah, kata ini terdiri dari dua juga, ada serambi dan bilik. Sistem sirkulasinya dimulai dari masuknya darah yang mengandung oksigen ke paru-paru melalui serambi kiri. Nah, dari serambi kiri tersebut, darah yang mengandung oksigen bercampur dengan darah diedarkan ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju aorta. Jadi sama seperti manusia ya, karena manusia juga sistem peredaran darah tertutup. Dari jantung ya, mengandung oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, dari ke seluruh tubuh tadi membawa karbon dioksida kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah reptil. Nah, di sini reptil Bu Ayuda mencontohkan kadal. Kadal ini memiliki dua aorta. Aorta kanan keluar dari bilik kiri membawa darah yang mengandung oksigen menuju ke seluruh tubuh. Nah, aorta kiri, aorta yang kedua, berasal dari suatu tempat di bilik kanan dan bilik kiri membawa darah yang mengandung karbon dioksida kemudian menuju ke seluruh tubuh bagian belakang. Kedua aorta tersebut bersatu membentuk arteri utama. Nah, seperti ini bentuk dari peredaran darah tertutup pada reptil. Oh, ini ada lagi aves ya. Nah, di aves ini atau pada burung. Nah, jantung burung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 2 bilik sama seperti di manusia. Pada mulanya darah beredar masuk melalui jantung, melalui vena menuju serambi kanan, kemudian mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya dari bilik akan memompa darah keluar jantung menuju paru-paru. Darah di pembuluh kapiler pada paru-paru akan melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida, sama seperti peredaran darah pada manusia. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Ayuda tentang sistem peredaran darah manusia, yang mana organnya ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru, dan pada hewan ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran tertutup, yang mana ketika sistem peredaran darah terbuka itu tidak melalui pembuluh darah, dan ketika sistem peredaran darah tertutup melalui pembuluh darah. Nah, tugas untuk kalian yaitu ada di LKS halaman 7. Ayo menguji pengetahuan halaman 15 dan LKS halaman 31. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS, karena semua tugas-tugas yang Bu Ayuda berikan itu ada pada penjelasan yang Bu Ayuda berikan pada video pembelajaran ini. Ya, sekian pembelajaran dari Bu Ayuda. Sebelum Bu Ayuda mengakhiri, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.